Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Membludeknya amarah Raden Ronggo. Sekali tampar pecahlah kepala prajurit Tuban itu. Semakin lama Sultan Hadiwijaya semakin resah. Pada penghadapan agung bersama jajaran petinggi kerajaan Pajang dibahas sikap Panembahan Senopati yang tidak mau juga menghadap. Jelas ini merupakan pembangkangan dan membuat petinggi kerajaan Pajang begitu marah. Terlebih Adipati Tuban yang merupakan anak menantunya begitu berangasan ingin mengempur Mataram. Demikian pula Patih Mancanegara juga berpendapat bahwa ketidakhadiran Panembahan Senopati jelas berkeinginan untuk menjadi matahari tandingan di wilayah Jawa ini. Setelah direnungkan dan dipikirkan oleh Sultan Hadiwijaya, mengucaplah sang Sultan, pembangkangan Panembahan Senopati ini karena keinginannya untuk segera mewujudkan ramalan Sunan Giri untuk menjadi raja di tanah Jawa ini. Kemudian Sultan Hadiwijaya berkata kepada anaknya Pangeran Benowo, "Anakku Benowo, berangkatlah sekarang ke Mataram. Tanyakan kepada Panembahan Senopati apakah ia hendak membangkang dan akan mendirikan kerajaan baru dan menandingi kekuasaanku dan menjadi matahari kembar di Pulau Jawa ini." Kemudian Sultan Hadiwijaya juga bertitah kepada Patih Mancanegara dan Adipati Tuban, "Kalian berdua beserta 100 prajurit pilihan iringi anakku Benowo untuk berangkat ke Mataram." Maka berangkatlah rombongan Pajang ini ke Mataram. Namun sebelum mereka berangkat, ternyata ada abdi dalam kerajaan Pajang yang segera menginformasikan kepada Panembahan Senopati mengenai pergerakan Pangeran Benowo, Patih Mancanegara, dan Adipati Tuban. Disinilah strategi Mataram yang memasang telik sandi. Abdi dalam ini bekerja dengan sangat rapi sehingga tidak diketahui oleh petinggi kerajaan Pajang termasuk Sultan Hadiwijaya. Melalui abdi dalam ini, Panembahan Senopati sudah mengetahui akan pergerakan rombongan Pajang ini ke Mataram. Bergegas, Panembahan Senopati menyiapkan pula 100 prajurit pilih tanding dan 2 gajah serta perbekalan logistik untuk menyambut rombongan kerajaan Pajang ini. Rombongan Pangeran Benowo sedang istirahat di Randu Lawang ketika tiba-tiba ada laporan dari pasukan telik sandi Pajang bahwa ada rombongan Mataram yang kelihatannya menuju ke Randu Lawang. Seorang prajurit melaporkan rombongan Mataram dipimpin langsung oleh Kanjeng Senopati. Tampaknya mereka akan menjemput rombongan ini. Paduka Pangeran Benowo pun berkata, "Baiklah, kita tunggu rombongan Mataram Kakang Senopati di sini." Adipati Tuban begitu kesal mendengar perkataan Pangeran Benowo ini. Namun ia nggak bisa berbuat apa-apa. Ketua rombongan adalah Pangeran Benowo, jadi dia harus mengikuti apa kata Pangeran Benowo. Adipati Tuban merasa jika bukan Pangeran Benowo yang jadi ketua rombongan, tentu ia sudah labrak Senopati itu. Ia masih penasaran mengenai keampuhan Senopati bermain tombak. Apalagi Kanjeng Senopati yang membunuh Aryo Penangsang dengan tombak Kyai Pleret. Lama-lama terlihat rombongan Mataram dipimpin dengan gagahnya oleh Kanjeng Senopati. Terlihat rambutnya yang dibiarkan panjang, tertiup angin berkibar-kibar. Melihat Kanjeng Senopati tersenyum, Pangeran Benowo langsung turun dari kudanya dan diikuti oleh Kanjeng Senopati. Keduanya langsung saling berangkulan. Rasa rindu terbersit pada kedua orang tersebut.
baik Pangeran Benowo ataupun Kanjeng Senopati. Patih mancanegara pun tampak haru, terbayang di matanya bahwa ia turut mengasuh anak kandung Ki Ageng Pemanahan tersebut. Ia turut mengasihi Kanjeng Senopati, demikian pula Pangeran Benowo. Kemudian Pangeran Benowo berkata, "Kakang Senopati, aku diutus oleh Kanjeng Sultan untuk menemuimu." Kanjeng Sultan mendengar bahwa Kakang membangun pagar tinggi laksana benteng pertahanan. Kakang melatih prajurit-prajurit pilihan agar menjadi tangguh dan pilih tanding. Mataram seolah-olah mau pergi berperang. Apakah semua itu benar? Apakah Kakang hendak melawan kekuasaan Ayahanda Sultan Hadiwijaya? Kanjeng Senopati pun berkata, "Benar, aku membangun pagar tinggi dan melatih prajurit-prajurit Mataram hanya semata-mata untuk keamanan Mataram. Demikian pula beringin kurung yang ditanam merupakan tanda atau peringatan pembukaan hutan Mentaok. Semua itu sebagai wujud syukur kepada Allah dan Kanjeng Sultan Hadiwijaya yang telah memberikan hutan Mentaok kepada Ayahanda Ki Ageng Pemanahan. Wujud syukurnya adalah dengan membuat tentram rakyat Mataram dan mensejahterakannya. Apakah saya salah jika membangun wilayah yang diberikan sehingga rakyatnya menjadi makmur, aman, dan sejahtera?" Pangeran Benowo pun akhirnya dapat mengerti akan keadaan ini. Namun ia pun mencoba mengejar dengan pertanyaan susulan. "Lantas kenapa Kakang tidak juga menghadap kepada Ayahanda Kanjeng Sultan?" Dengan diplomatis Kanjeng Senopati menjawab, "Dinda Benowo, apabila pembangunan Mataram telah selesai, aku pasti menghadap Kanjeng Sultan. Sebagai utusan dari Kanjeng Sultan, perkenankan aku untuk menyambut dan mengantarkan rombongan Dinda Benowo untuk melihat-lihat keadaan Mataram. Akan aku tunjukkan pagar tinggi dan beringin kurung yang diributkan itu. Berikan kesempatan kepada aku untuk menjamu rombongan yang mungkin lelah menempuh perjalanan." Kanjeng Senopati mempersilahkan Pangeran Benowo naik gajah beriringan dengan gajah yang dikendarai oleh Kanjeng Senopati. Terlihat rombongan besar itu menuju Mataram. Namun terlihat jelas Adipati Tuban masih menampakkan ketidaksenangannya dan tampak menahan amarah yang bergejolak. Sepanjang perjalanan menuju Mataram, rakyat Mataram mengeluk-elukan rombongan Pajang ini. Bahkan sampai Balai Kademangan semakin meriah saja. Penghormatan begitu tinggi diberikan kepada Pangeran Benowo dan rombongan. Pangeran Benowo begitu terharu dengan penyambutan yang sangat terhormat bagi rombongan Pajang. Di Balai Kademangan, makanan dan minuman yang lezat dihidangkan bagi tamu agung ini. Para tamu dihibur dengan tarian yang dibawakan oleh abdi dalem yang cantik-cantik. Semua tampak bergembira, kecuali Adipati Tuban. Di dekat Kanjeng Senopati duduk pula anak sulungnya, Raden Ronggo. Dan jelas selain Kanjeng Senopati, Raden Ronggo pun melihat ketidaksenangan Adipati Tuban ini. Raden Ronggo adalah anak sulung Kanjeng Senopati yang paling sakti, namun mudah berangasan dan kesabarannya sangat tipis. Melihat Adipati Tuban yang agak pongah, sudah bergelegak darah Raden Ronggo ke ubun-ubun. Ingin sekali ia mematahkan batang leher Adipati Tuban itu. Tiba-tiba di tengah bunyi gamelan yang merdu, Adipati Tuban berkata, "Beksan Lawung, ya, ini semacam tarian tombak yang sudah menjadi tarian wajib bagi prajurit yang ahli bermain tombak, apalagi prajurit Tuban. Memang bagi prajurit Mataram, keahlian memainkan tombak tidaklah secanggih prajurit Tuban. Kanjeng Senopati, perintahkan prajuritmu untuk menarikan tarian Beksan Lawung," kata Adipati Tuban seolah ingin mengejek bahwa prajurit Mataram pasti nggak ada yang jago.
Dengan sikap merendah, Kanjeng Senopati berkata, prajurit Mataram kalah dan tidak piawai memainkan tombak, tidak seperti prajurit Tuban. Panembahan Senopati sudah merendah, tapi masih saja Adipati Tuban bertindak semakin pongah dan berkata, Kanjeng Senopati, apa yang diajarkan kepada prajurit Mataram hingga tidak bisa menarikan Bekan Lawung? Ucapan Adipati Tuban sontak membuat merah Raden Rangga, dan ia ingin sekali ke panggung untuk menarikan Beksan Lawung, dan tangannya sudah mengepal-ngepal. Ingin ia meropek-ropek mulut Adipati Tuban agar bisa menghormati ayahandanya Kanjeng Senopati. Kanjeng Senopati tahu akan maksud Raden Ronggo, namun dengan isyarat tangannya ia meminta agar Raden Ronggo tetap di tempat. Kembali lagi Kanjeng Senopati menjawab dengan merendah, maaf Adipati Tuban, prajurit hamba cuma diajarkan untuk menangkap maling, tukang ngecu, paling banter untuk menumpas perampok. Beda jauh dibandingkan prajurit Tuban. Jawaban Kanjeng Senopati ini semakin membuat panas Raden Ronggo, seolah ia tidak terima Mataram diinjak-injak terus oleh Adipati Tuban. Ya sudahlah, untuk memeriahkan pertemuan ini tidak perlu aku yang menari Beksan Lawung, cukup prajuritku saja yang menari. Prajurit Tuban, cepat menarilah Beksan Lawung untuk tamu-tamu kehormatan di sini. Tidak berapa lama mulailah mereka menari dengan lawung atau tombak tak bermata, membuat naik darah bagi Adipati Tuban. Laki-laki ia berkata, menari Beksan dengan tombak tidak bermata seperti seorang banci, ganti dengan tombak bermata runcing. Prajurit Tuban menari dengan gagahnya, dan terlihat memang prajurit yang berjumlah 10 orang itu memang piawai. Adipati Tuban seperti mencibir kepada Kanjeng Senopati, seolah mau berkata, prajurit Mataram banci, nggak bisa menari Beksan. Raden Rangga sudah kemerungsung, sudah tidak bisa mengendalikan amarahnya. Langsung ia ke panggung seraya berkata, Ayahanda, izinkan aku untuk menari Beksan. Namun Kanjeng Senopati cepat berkata, tidak usahlah kau kemari anakku, lebih baik temani ayahandamu di sini. Namun Adipati Tuban langsung menyaut, Kanjeng Senopati, apakah anakmu akan kau ajarkan permainan dakon, pasar-pasaran, dan mengenakan jarit serta kemben? Meledaklah amarah Raden Ronggo, tak peduli lagi akan ayahandanya, Pangeran Benowo, Patih Mancanegara, dan tamu-tamu lainnya. Ia berkata kepada prajurit Mataram dengan sorot mata beringas, ambilkan perisai dan tombakku, cepat. Sebanyak 8 orang prajurit pilih tanding Mataram terengah-engah mengangkat perisai dan tombak Raden Ronggo yang terkenal berat sekali. Namun di tangan Raden Ronggo, perisai dan tombak ini seperti benda yang sangat ringan. Perisai dan tombak sampai dilempar-lempar ke udara, mengikuti irama gamelan yang merdu. Gegap gempita para prajurit Mataram melihat junjungannya begitu piawai memainkan perisai dan tombak. Adipati Tuban cukup terkejut dengan kekuatan yang dimiliki Raden Ronggo. Raden Ronggo semakin hebat memainkan tombak dan perisainya, seolah ingin membalas bahwa kalau cuma memainkan Beksan Lawung itu sangat mudah. Namun dasar Adipati Tuban tidak mau kalah. Ia pun berkata, kalau cuma main lempar-lemparan perisai dan tombak ke atas, itu sih kelakuan anak ingusan. Kalau memang ia prajurit sejati, tentu ia berani menghadapi prajurit Tuban yang sedang menari Beksan. Bagaimana Kanjeng Senopati, engkau izinkan anakmu berhadapan dengan prajurit Tuban? Kanjeng Senopati pun berkata, baiklah jika Kanda Adipati bermaksud untuk menguji anakku Raden Ronggo. Adipati Tuban memberikan isyarat kepada prajuritnya agar menyerang Raden Ronggo secara sungguh-sungguh.
yaitu serangan dengan menggunakan tombak bermata runcing. 10 tombak dari prajurit Tuban mengarah kepada Raden Ronggo. Namun Raden Ronggo asik saja menari, melempar-lempar perisai dan tombak. Akhirnya 10 tombak pasukan Tuban menghujam tubuhnya. Namun 10 orang prajurit terkejut melihat tubuh Raden Ronggo kebal akan senjata tombak. Lecet sedikit pun tidak, apalagi sampai mengeluarkan darah. Serasa penasaran, 10 prajurit lagi-lagi mengarahkan kepada titik-titik lemah tubuh. Namun lagi-lagi enggak mempan. Mulai tengkul-tengkul prajurit Tuban lemes. Iki piye dap, pituncup-tuncup enggak mati-mati. Pangan opo toh ya bocah iki? Adipati Tuban terkejut. Telah 2 kali ia terperangah. Pertama, begitu mudahnya tombak dan perisai yang berat Raden Ronggo permainkan. Dan kedua, dituncep tombak badannya kebal sekeras baja. Adipati Tuban begitu terhina melihat Raden Ronggo asik menari, seolah tidak mau membalas tusukan atau sabetan tombak dari prajurit Tuban. Adipati Tuban pun marah. Keparat, apa dikira prajurit Tuban tidak bisa menangkis serangan dari anakmu Senopati? Balaslah hei anak Mataram, aku pengen lihat bagaimana engkau menyerang prajuritku. Raden Ronggo, balaslah. Tidakkah kau ingin membalas serangan? Tanya Kanjeng Senopati. Sontak Raden Ronggo melempar perisai dan tombaknya kepada 10 prajurit Tuban. Begitu kerasnya lemparan sehingga formasi prajurit Tuban bubar. Sekali berkelebat, ditariknya tombak salah satu prajurit sehingga prajurit itu terdorong ke depan. Raden Ronggo kemudian menampar kepala prajurit itu. Kepala itu pecah, remuk, murak, tewas seketika, dan darah berceceran di panggung. Gemparlah suasana Balai Kademangan atas perilaku Raden Ronggo. Demikian kisah kemarahan Raden Ronggo. Sekali tampar pecahlah kepala prajurit Tuban itu. Demikian, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.